pembelajaran sastra Indonesia di sekolah dasar. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai definisi merancang pembelajaran sastra Indonesia. Apa sih merancang pembelajaran sastra Indonesia itu? Jadi, merancang pembelajaran sastra Indonesia itu adalah suatu proses sebelum dimulainya pembelajaran sastra agar pembelajaran sastra itu berjalan dengan lancar. Nah, untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai tujuan pembelajaran sastra. Yang pertama, mengenai pemahaman prinsip dasar pembelajaran sastra. Nah, yang kedua yaitu mengetahui perbedaan pembelajaran sastra. Ketiga, mampu menjelaskan pembelajaran sastra. Nah, ada perbedaan pembelajaran sastra di sekolah dasar dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi. Nah, dalam aspek fokus, kelas rendah itu lebih memahami tentang pengalaman dan imajinasi yang dasar. Sedangkan kelas tinggi ini pemahaman mulai menganalisis secara umum. Nah, dalam aspek teks sastra, biasanya kelas rendah itu lebih ke cerita-cerita yang bergambar, dongeng, puisi pendek. Sedangkan kelas tinggi lebih ke cerpen, puisi bebas, dan fabel. Lalu dalam aspek pendekatan, di mana yang sekolah rendah itu biasanya lebih main sambil belajar. Sedangkan kelas tinggi lebih ke diskusi dan refleksi yang sederhana. Nah, selanjutnya ada strategi kelas tengah. Yang pertama, membacanya. Tujuannya menumbuhkan minat baca, memperkaya kosakata, dan meningkatkan pemahaman cerita. Manfaatnya, siswa dapat menjalankan model membaca yang baik dan memahami intonasi, ekspresi, dan serta alur cerita. Yang kedua, bermain peran. Tujuannya untuk memahami karakter dan isi cerita melalui pengalaman langsung. Manfaatnya meningkatkan keterampilan berbicara, percaya diri, dan kerjasama antar siswa. Yang ketiga, menyusun kembali cerita dengan gambar. Tujuannya mengasah pemahaman urutan peristiwa dalam cerita. Manfaatnya mengembangkan kemampuan berpikir logis, sekuensial, serta daya ingat siswa. Dan yang terakhir, keempat, menggunakan lagu atau musik dari cerita. Tujuannya menguatkan ingatan terhadap cerita dan nilai-nilai melalui medium auditoris. Manfaatnya meningkatkan daya ingat, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan memperkuat emosi positif terhadap pembelajaran. Nah, selanjutnya ada strategi di kelas tinggi. Yang pertama yaitu diskusi isi dan pesan cerita. Tujuannya untuk melatih berpikir kritis dan berbicara. Yang kedua, ada menulis lanjutan dari cerita. Tujuannya mengembangkan imajinasi dan keterampilan menulis narasi. Yang ketiga, ada membuat komik cerita rakyat. Tujuannya untuk menyampaikan cerita secara visual dan kreatif. Selanjutnya ada analisis tokoh dan alur sederhana. Tujuannya mengenal unsur cerita dan melatih pemahaman teks. Selanjutnya juga ada membuat puisi bertema bebas. Tujuannya mengekspresikan ide dan perasaan secara bebas dan estetik. Kesimpulannya, pembelajaran karya sastra harus disesuaikan dengan perkembangan siswa di kelas rendah. Pendekatannya bersifat menyenangkan dan imajinasi. Sedangkan di kelas tinggi sudah dapat diarahkan pada pemahaman isi dan pesan. Dengan rancangan yang tepat, sastra bisa menjadi pembelajaran